Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Setia Eka Putra. Saya ingin membahas tentang perkataan mereka yang merongrong konstitusi, apalagi hingga berupaya secara sistematis untuk menggantikannya adalah perilaku radikalisme. Saya setuju dengan opini ini karena mereka yang merongrong dan hingga ingin menggantikannya adalah sebuah perbuatan radikalisme yang mana adalah pelanggaran yang super berat. Perbuatan ini juga dapat merusak perdamaian dan sistem-sistem negara yang sudah ada dan disepakati. Kok bisa radikalisme ini bisa merusak perdamaian dan sistem-sistem negara? Sebagaimana yang kita sudah pelajari di kampus bahwa konstitusi adalah asas-asas dasar bangsa yang dilandasi oleh Pancasila yang mana disahkan menjadi UUD 1945 pada puluhan tahun yang lalu, yang merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa dan negara. Jadi kita harus menghindari sifat radikalisme konstitusi karena dapat menyebabkan runtuhnya perdamaian suatu bangsa dan negara, dan juga telah diajarkan di berbagai agama termasuk agama Islam bahwa perdamaian itu harus dijunjung tinggi dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusaknya adalah suatu kewajiban bagi kita selaku rakyat Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya opinikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lanjut ke teman saya yang ingin membawakan opini lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Adi, NIM 2022-03-2351. Di sini saya akan membahas poin yang dibahas oleh Muzaki di makalahnya tentang khilafah. Di sana Muzaki membahas tentang konvoy yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Dia mempermasalahkan kenapa pemerintah tidak bertindak tegas kepada hal seperti itu. Di sini saya membenarkan dengan pendapat Muzaki bahayanya hal-hal kecil seperti itu, seperti orang bermotor konvoy membawa atribut. Dampaknya mungkin sekarang tidak besar, tapi buat nanti bakal berdampak berat. Seperti di artikelnya Muzaki telah membahas bahwa radikalisme ada 3, dan itu termasuk yang pertama, radikalisme yang masih ringan, tapi sewaktu-waktu bisa menjadi berat. Tapi di sini saya juga mau menekankan bahwa hal itu, konvoy-konvoy seperti itu tidak terjadi secara langsung. Maksudnya apa? Pasti ada penyebabnya, tidak hanya fanatisme dan lain-lainnya. Karena di sini Muzaki hanya menekankan bagian fanatisme. Masih ada penyebab-penyebab yang lain, seperti contohnya kecewaan terhadap pemerintah, tidak puas dengan pemerintah, akhirnya menemukan suatu sistem pemerintah yang lebih pasti, maka mereka mendukung sistem pemerintah tersebut. Ya, kita tahu korupsi dan kesenjangan sosial sangat besar terjadi, sangat sering terjadi di Indonesia. Maka ini mungkin menjadi suatu penyebab kenapa rakyat Indonesia ada yang seperti itu, bermacam-macam. Salah satunya memberontak dengan hal-hal kecil seperti itu, dimulai dari hal-hal kecil seperti itu lebih tepatnya. Nah, maka saran saya kepada pemerintah, sebelumnya saya membenarkan bahwa Muzaki menyarankan bahwa pendidikan itu penting untuk menangani hal-hal seperti ini, tapi
Di sini saya akan menekankan ke pemerintah bahwa sebaiknya pemerintah mengaca diri, introspeksi diri, mengapa hal ini terjadi di negaranya. Karena seperti yang tadi saya tekankan bahwa penyebabnya bukan hanya fanatisme terhadap suatu ajaran dan lain-lainnya. Mungkin ada hal-hal lain. Nah, dan juga kepada Ahmuzaki mungkin saya sedikit mengkritik bahwa lebih baik lebih terfokus kepada hal-hal seperti ini, memberi saran ke pemerintah agar pemerintah lebih memperbaiki diri, tidak terfokus kepada khilafah, fanatisme. Soalnya jarang sekali sebab-sebab fanatisme itu berakhir menjadi pemberontakan, jarang. Walaupun ada, tentu saja ada, tapi lebih sering kekecewaan, lebih dominan penyebabnya kekecewaan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Al-Ghifari dengan NIM 2022-032138. Di dalam naskah opini radikalisme khilafah yang disampaikan oleh penulis, saya setuju dengan opini beliau tentang wajah radikalisme paling ekstrim, yaitu radikalisme jihadis. Sebelumnya, makna dari radikalisme itu sendiri adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Salah satu wajah dari radikalisme adalah radikalisme jihadis, yang dimana varian radikalisme ini merupakan radikalisme paling tinggi. Prinsip dasarnya tidak hanya sekedar melabeli mereka berkeyakinan agama dan ideologi berbeda dicap sebagai kafir, tapi juga mereka akan memerangi mereka dengan cara kekerasan atau disebut sebagai aksi ekstremisme. Radikalisme jihadis ini, mereka melakukan berbagai tindak kekerasan, pembunuhan, dan bahkan bom bunuh diri sebagai bentuk perjuangan mereka dari aksi tersebut. Sehingga mereka meyakini bahwa setelah mereka melakukan hal tersebut, mereka akan masuk ke surga. Dan jika terbunuh pun dalam aksi mereka tersebut, mereka meyakini bahwa mereka akan masuk ke surga. Hal ini yang membuat saya setuju terhadap opini penulis naskah tersebut, karena faktanya mereka melakukan semua hal itu dengan paham mereka sendiri, dan mereka membuat keyakinan sendiri sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Fauzan, NIM saya 2113. Dalam konteks mereka mencoba merubah konstitusi, apalagi hingga merubah sistematis untuk menggantinya, saya tidak setuju dengan ini, karena kata-kata merongrong ini sesuatu yang notabene kurang bagus dan mungkin bisa menggunakan istilah reformasi, jadi kayak merubah struktur kenegaraan. Walaupun mungkin agak susah karena sistem kenegaraan kita sekarang sudah sangat melekat di benak rakyat Indonesia dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Kalau digerakan secara baik-baik saja mungkin bisa, kalau dibicarakan secara kekerasan ya susah sepertinya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang tegas, menyebutkan tidak hanya ormas tetapi juga orang yang menjadi anggota dan pengurus ormas dilarang menganut, pengembangan serta menyebar ajaran atau paham tentang Pancasila, di mana terdapat ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar tersebut, diatur dalam pasal 82A ayat 2. Kemudian saya juga
menyangkal tentang radikalisme takfiri, memakainya untuk melabeli dan menghukumi siapa saja yang berbeda kepercayaan dan keyakinan dengannya di sebuah bangsa negara. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam politik. Paham atau aliran menginginkan perubahan dan pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi dengan kekerasan, entah dengan dengan demo atau dengan pembunuhan dan apapun itu. Maksud dari kalimat takfiri yaitu pemahaman seorang atau sekelompok untuk mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Ya memang kalau menurut mereka, kalau menurut dalil ada beberapa orang dicap kafir, tapi bukan rakyat biasa yang menentukan kekafiran seseorang tersebut. Yang berhak menentukan kafiran seseorang tersebut adalah hakim atau lembaga hukum agama di daerah setempat. Karena masalah kafiran ini hanya Allah yang tahu pasti, manusia hanya tahu dari luar saja. Dalam konteks ini, terus kemudian dalam konteks inilah semua negara tidak sepatutnya melakukan politik pembiaran terhadap setiap potensi dari ketiga wajah radikalisme politik di atas. Karena saya tidak setuju dengan ini. Karena sejatinya kita sebagai kaum muslim tidak ingin yang namanya radikalisme ini, tapi saja ada oknum yang menyebarluaskan pemikiran radikalisme. Contohnya mengklaim beberapa tunggal dan menyesatkan orang lain yang tidak sependapat, kemudian mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa ajaran Islam itu bersifat mudah dan samha. Kemudian ketiga, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama, mungkin bid'ah juga itu termasuk. Kemudian mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakininya, dan emosional dalam berdakwah seperti orang yang harus banget menerima pendapat dia kalau soal dia, dan itu harus si pendakwa harus menginginkan banget untuk diterima omongnya, padahal kan hidayah di tangan Allah. Mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya yang tidak sepaham, mudah mengkafirkan atau melabeli takfiri orang sekelompok lain yang berbeda pendapat dengannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariq Rahmat Amdullah, NIM 2202032219. Saya di sini akan mengomentari sebuah artikel yang dibawakan oleh Muzaki selaku rektor UIN Sunan Ampel, yaitu di dalam konteks beliau yang mengatakan bahwasanya semua negara tidak sepatutnya melakukan politik pembiaran terhadap setiap potensi dari ketiga wajah radikalisme di atas. Salah satu ruang publik yang vital yaitu pendidikan. Nah, di sini saya setuju dengan opini beliau yang ini dengan alasan agar semakin banyak warga Indonesia yang berkarakter, kreatif, inovasi, pintar, serta produktif dalam rangka pengembangan bangsa Indonesia menuju negara maju. Nah, konsep ini dapat diterapkan sejak dini pada diri kita pribadi, lanjut ke keluarga, dan selanjutnya ke lingkungan masyarakat. Jika hal tersebut terus-menerus ditanamkan dalam setiap individu kita masing-masing, secara perlahan akan membentuk budaya masyarakat yang harmonis dan lebih dewasa dalam berpikir serta bertindak. Karena ciri dari negara maju adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Dengan diadakan pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik, itu bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang paham dan peduli akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik, dan juga untuk melatih kesadaran dan akan pentingnya demokrasi, dan terlebih lagi melatih untuk bisa memecahkan masalah yang ada pada
pribadi, kelompok, dan bahkan masalah nasional pun. Maka dari itu, kita bersama-sama menjaga bagian vital bangsa kita, yaitu pendidikan, agar tidak ternodai oleh pemahaman berbahaya seperti radikalisme. Karena sekalinya masuk pemahaman seperti itu dalam dunia pendidikan akan berakibat rusaknya moral dan nilai di dalamnya. Dan yang kedua, saya akan mengomentari opini beliau, yaitu sungguh aneh di negeri ini jika tidak ada lembaga pendidikan yang menolak Pancasila dan UUD 1945. Saya setuju dengan opini beliau, sungguh aneh jika ada yang menolak ada pembelajaran pendidikan berupa Pancasila dan UUD 1945. Karena jika Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia, maka Indonesia akan mengalami krisis moral dan akan terciptanya kehidupan masyarakat yang tidak teratur dan memicu kepada kehancuran. Karena selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berguna sebagai pandangan hidup bangsa, di mana di dalam Pancasila sudah mencakup tujuan dan dasar berdirinya bangsa Indonesia. Nah, jika seandainya materi KWN yang memuat tentang Pancasila dan UUD 1945 tidak diajarkan, ditakutkan masyarakat tidak paham akan pedoman cara bermasyarakat yang benar, dan kedepannya akan menimbulkan sikap seenaknya sendiri di setiap individu masyarakatnya, karena pemikiran setiap individu pasti berbeda-beda dan akan susah diatur. Dan terlebih lagi nanti akan memicu pertentangan dan akhirnya berselisih. Nah, perselisihan ini akan memicu sebuah kehancuran bagi negara Indonesia tersendiri. Dengan adanya mata pembelajaran kewarganegaraan di lembaga pendidikan, maka masyarakat akan memperoleh tentang apa itu tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, dan negaranya dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik dan benar. Selain itu, tanggung jawab warga negara dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Beberapa contoh dari wawasan kebangsaan yaitu yang pertama, toleransi, kita menjalankan sikap saling menghargai. Kedua, menghormati agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah untuk keputusan mufakat. Dan keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan yang kelima contoh dari saya yaitu menghargai pendapat orang lain dan tak memaksakan kehendak dirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa komentari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miraj Al-Khairi, NIM 2339. Saya setuju dengan pendapat tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan warga negara yang baik. Kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan masa depan dan arah hidup seseorang, walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu. Namun, pendidikan tetaplah menjadi nomor satu dalam kehidupan. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijalankan tolak ukur kualitas seseorang. Ki Hajar Dewantara pernah menuturkan pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar
mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah pendidikan yang bisa didapatkan dengan mengikuti kegiatan dan program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya sekolah ataupun universitas. Dan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak terkait oleh lembaga-lembaga pemerintah, misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. Betul, tujuan pendidikan adalah membentuk masyarakat yang baik. Tetapi ada tujuan-tujuan lain yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Di antara alasan kenapa sih pendidikan itu penting? Yang pertama adalah pendidikan memperbaiki pola kepribadian diri. Di dalam dunia pendidikan sendiri terdapat proses di mana proses tersebut dapat mengubah dan mengarahkan pola pikir kepribadian manusia menuju ke jalan yang lebih baik, atau kami sebut dengan pendidikan karakter. Dalam dunia pendidikan sendiri, pendidikan karakter memiliki peran yang sangat krusial untuk membentuk karakter siswa agar menjadi karakter yang lebih kuat dan baik, tentu agar nanti siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di dunia, seperti bagaimana cara berbicara dengan orang lain dengan baik dan benar, serta bagaimana dalam menentukan sikap bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan adanya ilmu pendidikan, sudah tentu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam diri seorang manusia. Mengapa? Karena dalam dunia pendidikan sendiri terdapat proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat proses peningkatan kepercayaan diri dari manusia, baik kepercayaan diri dalam berbicara, kepercayaan diri dalam mengumumkan pendapat, kepercayaan diri dalam menyanggah keputusan yang tidak sesuai dengan dirinya dan lain sebagainya. Maka dari itu dengan adanya dunia pendidikan sudah tentu akan meninggikan kepercayaan diri manusia. Kesimpulannya adalah pendidikan memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketika manusia yang memang pada dasarnya merupakan makhluk berpikir digabung dengan pendidikan akan menghasilkan pemimpin yang terbaik yang ada di dunia ini. Selain itu, dengan adanya dunia pendidikan, manusia jadi lebih berkembang jauh lebih baik maupun berkembang lebih baik terhadap perkembangan di dunia ini. Maka dari itu memang pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nizar Ghifari, NIM 2022-03-2013. Di sini saya ingin menyampaikan opini atau pendapat saya terhadap tulisan yang ditulis oleh Akh Muzaki selaku Wakil Sekjen PBNU. Di dalam tulisannya, sang penulis memberi tingkatan terhadap
terhadap radikalisme. Ada radikalisme konstitusi, radikalisme takfiri, dan radikalisme jihadis. Sangat disayangkan bahwa jika radikalisme yang konotasinya negatif disandingkan dengan istilah yang ada di agama kita seperti takfiri atau jihadis, yang itu sangat melekat pada agama kita, agama Islam. Nah, sedangkan radikalisme itu sendiri dalam KBBI dikatakan yaitu paham atau aliran yang radikal dalam politik, atau paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan dalam sosial dan politik dengan cara kekerasan. Di sini kita tahu bahwa radikalisme atau radikal tidak ada hubungannya dengan agama. Dan jika radikalisme yang konotasinya negatif atau perbuatan negatif ini disandingkan dengan hal-hal yang berbau agama, apalagi disandingkan dengan Islam, seakan-akan diksi ini atau istilah ini menjatuhkan atau menerpurukkan Islam sendiri. Dan kita tahu bahwa Islam adalah agama rahmatun lil alamin, agama yang rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak pantas kok kata negatif atau yang konotasi yang negatif ini disandingkan dengan istilah yang ada di agama kita. Dan jika kita bertanya kepada orang-orang yang berkoar-koar tentang radikalisme sendiri, bahwa bisa nggak sih mereka menyatakan apa itu radikalisme? Bahwa radikalisme itu barang apa? Seperti Islam mendefinisikan dirinya sendiri bahwa Islam itu adalah kejujuran, Islam adalah rahmat, Islam adalah berkah, Islam adalah cinta dan kasih sayang. Bisa nggak mereka mendefinisikan radikalisme itu barang apa? Apakah radikalisme, jika radikalisme itu adalah pembunuhan atau penghilangan nyawa, bagaimana dengan orang-orang di Wamena yang dibunuh, dibacok? Dan bagaimana dengan polisi yang membunuh seniornya di Duren 3 yang sampai sekarang belum dijatuhi hukuman? Dan jika radikalisme sendiri itu adalah membahayakan negara, bagaimana orang-orang yang sudah terbukti korupsi dan korupsi miliaran rupiah bahkan triliunan, menjual aset-aset negara dengan untuk keperluan pribadi? Dan jika radikalisme itu terdapat dalam pemikiran, bagaimana dengan antek-antek PKI yang masih ingin diakui? Maka dari itu kita tahu bahwa seakan-akan istilah tersebut yang seperti takfiri, jihadi yang berhubungan dengan agama kita menjadi topeng bobroknya atau banyaknya permasalahan manusia terus dijatuhkan kepada Islam. Dan kita tahu bahwa seakan-akan orang yang berkoar-koar tentang radikalisme adalah orang-orang yang ingin menjauhkan seorang muslim dari agamanya. Seakan-akan dia berkata, jika kamu Islam, maka kamu bukan Pancasila, kamu bukan Indonesia. Dan jika kamu Indonesia, dan jika kamu Pancasila, maka kamu bukan Islam. Pantas gak sih jika kita menyandingkan konotasi negatif dengan istilah yang selalu melekat pada agama kita? Dan negara ini sendiri pun merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akang Fadlan Fadli, nomor induk mahasiswa 256, program studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan opini terkait artikel berjudul Radikalisme Khilafah. Di dalam artikel tersebut saya memiliki beberapa opini yang menyatakan persetujuan dan kritik terhadap artikel tersebut. Di antara poin yang ingin saya setujui adalah perkataan penulis, di negara manapun merongrong konstitusi adalah pelanggaran super berat. Saya menyetujui kalimat ini dikarenakan memang sebuah sistem kenegaraan harus memiliki dasar kenegaraan berupa konstitusi. Adapun di Indonesia menganut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang sudah diamandemen 4 kali sebagai bentuk adaptasi hukum dan keseriusan pemerintah dalam menegakkan dasar kenegaraan di Republik Indonesia ini. Adapun poin yang ingin saya kritiki adalah tulisan penulis yang berbunyi, radikalisme jenis ini awalnya berangkat dari prinsip klaim kebenaran atas kepercayaan yang diyakini dan melakukan nihilisasi dan sekaligus negasi atas selainnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, radikalisme jenis ini juga menerjemahkan prinsip ideologis tersebut dengan gerakan untuk membenci dan memusuhi semua selainnya. Yang poin pertama yang ingin saya kritisi adalah bahwa misalnya klaim kebenaran dalam suatu ideologi adalah sebuah keniscayaan dan bukan sebuah kesalahan. Hal ini dikarenakan bahwa sebuah ideologi yang kokoh harus merasa dirinya yang benar. Hal ini juga bertepatan dengan apa yang Allah firmankan terkait Islam sebagai ideologi penganutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Bahwasanya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah agama Islam saja. Poin selanjutnya yang ingin saya kritisi adalah bahwa penggunaan kata nihilisasi dan negasi dalam konteks radikalisme takfiri yang mana berdasar pada ideologi Islam, saya nilai keliru karena di Islam tidak melakukan nihilisasi terhadap banyak macam keyakinan yang ada di dunia. Bahkan Islam mengakui keberadaan banyak macam keyakinan dan ideologi dengan posisi agama Islam sebagai pelengkap agama samawi dan rahmat bagi seluruh alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama ana Abdi Muhammad Anugrah dengan NIM 2022032451. Ada seorang tokoh bernama Muzaki mengatakan bahwasanya sungguh aneh di negeri ini jika ada lembaga pendidikan yang menolak Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan ironis jika ada warga negara Indonesia yang menolak hormat kepada bendera, menolak mengikuti upacara bendera ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya katakan, saya sebagai warga negara Indonesia menyetujui pendapat beliau bahwasanya aneh dan ironis jika ada warga negara Indonesia yang menolak hormat ataupun menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengapa dikatakan aneh? Mengapa dikatakan ironis? Yang pertama, bahwasanya warga negara Indonesia ini telah bersepakat tatkala bendera merah putih itu dinaikkan, mereka bersepakat bahwasanya diwajibkan, diharuskan untuk hormat terhadap bendera. Dan warga negara Indonesia itu sejak dini telah dididik, sejak kecil telah dididik tatkala
bendera itu dinaikkan, diharuskan bagi mereka untuk menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Kemudian yang kedua, mengapa dikatakan aneh? Karena bendera merah putih itu merupakan simbol negara Indonesia. Dan begitu juga lagu kebangsaan Indonesia Raya itu merupakan simbolis atau simbol negara Indonesia. Poin yang 1 dan 2 telah disebutkan tadi, itu terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang 1945 tentang bendera negara Indonesia sang merah putih. Dan juga pasal 36 tentang lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Kedua hal ini, yaitu hormat bendera atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini adalah wajib, sehingga siapa saja yang tidak melakukan maka dianggap melanggar kewajiban sebagai warga negara. Kemudian di pasal 44 tentang lagu kebangsaan wajib dinyanyikan dan diperdengarkan. Dalam konsep Islam, kita akan membahas sedikit tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang pertama adalah hukumnya. Menyanyikan lagu Indonesia jika diiringi dengan musik, maka hal itu tentu saja tidak diperbolehkan dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Yang artinya ada di antara manusia itu yang memperjualbelikan lahwal hadis untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Mas'ud, mereka radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan bahwasanya lahwal hadis yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah alat musik. Dan ulama-ulama kita imam empat mazhab seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tidak ada perselisihan di antara mereka mengenai tentang alat musik ini akan haramnya di dalam agama Islam. Kemudian, jika menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa diiringi musik, maka itu diperinci. Jika ada makna di lagu tersebut, ada makna kesyirikan atau kemungkaran, maka tentu saja hukum ini tidak diperbolehkan. Kemudian, adapun jika bebas dari syarat-syarat ini, tidak diiringi musik ataupun tidak ada makna kemungkaran atau kesyirikan di dalamnya, maka tentu saja ini diperbolehkan. Kesimpulannya, menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya itu diperbolehkan selama tidak diiringi dengan alat musik dan juga tidak ada kemungkaran ataupun kesyirikan di dalamnya. Karena menyanyikan lagu, kata para ulama, dengan syarat tidak diiringi alat musik ataupun tidak ada kesyirikan ataupun kemungkaran, itu diperbolehkan insyaallah. Hal ini dinukilkan sebagaimana dinukilkan oleh ulama kita, ulama mu'asirin seperti Imam Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Beliau memperbolehkan menyanyikan lagu dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dan kita tidak diperintahkan untuk mentaati perintah tatkala perintah itu menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk
tatkala ketaatan itu menyuruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Undang-Undang 1945 itu juga memperbolehkan menyanyikan lagu tanpa diiringi musik. Pasal 45 tentang cara penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulin Nuh Abdul Rashid dengan NIM 2022032052. Menurut pendapat saya, jika sebuah kekhilafahan mengandung unsur-unsur radikalisme seperti yang diucapkan dan ditulis di dalam artikel, maka kekhilafan ini dilarang keberadaannya di dalam suatu negara, terutama di negara tercinta kita, Indonesia. Karena kekhilafan yang mengandung unsur radikalisme selain merongrong sebuah konstitusi yang telah ditetapkan di Indonesia, hal ini juga sangat bertentangan dengan agama Islam dan juga agama-agama lain yang berada di Indonesia. Sebuah konstitusi di Indonesia telah dibuat sedemikian rupa agar cocok dengan seluruh masyarakat Indonesia yang notabene memiliki berbagai banyak perbedaan. Dan jika konstitusi di Indonesia tidak mengalami ketidakselarasan dengan agama Islam, maka menurut saya konstitusi tersebut tidak perlu diganti dengan sebuah kekhilafahan yang menjadikan kekhilafan tersebut belum menjadi wajib untuk diterapkan di Indonesia. Terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.